Apa kok harta Minangkabau tuh diturunkannya ke perempuan? Apa kok banyak ulama yang menentang tuh Pak Tuanku? Kembali lagi pemirsa dengan channel Tuanku Mangkudun. Pada video kali ini kita akan membahas tentang harato di Minangkabau. Di samping kita sudah ada Pak Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum Pak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada pertanyaan Cik Pak Tuanku? Tentang harato Minangkabau, kok harato Minangkabau tuh diturunkannya ke perempuan Pak Tuanku? Oke. Nah, untuk itu kita harus membahas jenis hartanya dulu, ya. Sebab tidak semua harta di Minangkabau itu diwariskan kepada perempuan, tidak semua diwariskan kepada kemenakan. Nah, kita bahas sekarang jenis harta di Minangkabau. Apa jenisnya tuh Pak Tuanku? Harta di Minangkabau Pak Tuanku? Oke, dalam Kato Pusako dijelaskan ada dua jenis harato pusako, harta yang diperoleh orang-orang Minangkabau. Yang pertama dikatakan harato tambilang ameh. Yang kedua harato tambilang basi. Yang pertama tentang harta atau harato tambilang ameh. Kenapa dikatakan harato tambilang ameh? Karena ingin menjadikan harta itu seperti emas, logam mulia yang tahan lama, tidak berkarat dan tidak berubah. Nah, dalam perjalanannya, awal orang Minangkabau membuat perkampungan, mulainya dari Tarata, kemudian menjadi dusun, menjadi koto, menjadi nagari. Nah, ketika membuat Tarata itu, membuka hutan untuk pemukiman, yang pergi membuka hutan itu biasanya satu keluarga. Satu keluarga itu ada laki-laki, ada perempuan, beradik kakak. Nah, di sanalah timbul kesepakatan bahwa harta itu harus bertahan untuk kaum mereka untuk sekian ratus generasi kalau bisa. Diberilah istilah itu harta tambilang ameh. Harta yang diharapkan tidak akan berubah sepanjang Minangkabau ada. Nah, kemudian ketika berlanjut menjadi suku, kaum, mereka menetapkan bahwa harta itu milik kaum, bukan milik pribadi. Apa itu kaum? Kaum adalah sekelompok anggota dalam satu keturunan nenek. Nanti diberi hak masing-masing. Perempuan mempunyai hak pakai, yang laki-laki mempunyai hak atur dalam harato tambilang ameh. Nah, itu yang dikatakan kemudian harato pusako tinggi dengan ketentuan. Harato pusako tinggi itu dari mama turun ke kemenakan, dan harato pusako tinggi tidak boleh dijual. Dijual ndak makan bali, digadai ndak makan sando. Ide awalnya adalah agar harta itu tetap bertahan sebagai milik komunal, milik bersama kaum, hak pakai oleh wanita, hak atur oleh laki-laki. Siapa pemiliknya? Pemiliknya kaum. Nah, dalam perjalanan sejarah kemudian seolah-olah hanya diwariskan kepada perempuan. Tidak. Harta pusaka tinggi itu diwariskan kepada kaum. Siapa kaum itu? Wanita yang memakai, laki-laki yang mengatur. Itu yang pertama, nanti kita bahas lebih dalam. Yang kedua, ketika perjalanan orang Minangkabau berkeluarga, ada suami istri membuka hutan, membuka Tarata. Mereka memiliki harta yang diartikan berbeda. Dikatakan itu harato tambilang basi. Apa itu harato tambilang basi? Kemudian berubah menjadi istilah harato pusako randa. Itu pencarian antara dua orang suami istri. Kalau dalam bahasa Jawanya harta gono gini. Nah, harta tambilang basi ini adalah milik suami istri ketika mereka sudah menikah dan mereka yang membuka lahan. Mereka yang mengusahakan lahan itu. Maka harato pusako randah ini tidak akan menjadi milik kaum. Itu selalu menjadi milik keluarga itu dan diatur pewarisannya sesuai hukum Islam, hukum faraid.
Nah, begitu. Jadi harato pusako tinggi itu diharapkan tetap jadi milik komunal kaum, hak guna oleh wanita, hak atur oleh laki-laki. Makanya wanita itu amban pura aluang bunian, itu dia menguasai harta pusaka tinggi untuk makanan kaum. Laki-laki mempunyai sako, kekuasaan yang diberikan kaum dengan gelar adat, kepenghuluan. Penghulu manti malin dubalang untuk mengatur penggunaan harta kaum. Tidak sama sekali mengatur harta suami istri. Ketika suami istri punya harta sendiri, namanya harta pusaka randa, apakah itu dia membuka hutan, apakah dia itu membeli, apakah dia itu beternak, itu milik suami istri, diwariskan secara faraid hukum Islam. Tapi bak kok banyak ulama yang menentang tuh Pak Tuanku. Siapa tuh? Tuanku nan receh, Tuanku Imam Bonjol, sampai parang sama kaum adat dulu kan Pak Tuanku. Tuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, batu Pak Tuanku. Oke. Jadi yang harus kita pahami, semua ulama yang dikatakan menentang adat itu harus kita pahami situasi, kondisi, dan apa yang ditentangnya. Dan penjelasan ulama-ulama muridnya kemudian. Jadi beginilah, kita akan diskusikan masing-masing ulama itu, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya, apa yang ditentangnya. Apakah hukum adat itu yang ditentangnya, apakah hukum waris itu yang ditentangnya, atau perilaku orang masyarakat. Kita harus menjelaskan secara detail perjalanan, perjuangan, apa dan bagaimana para ulama yang dianggap oleh sebahagian orang menentang Minangkabau. Apakah yang ditentangnya itu memang hukum waris, hukum adat, atau yang ditentangnya perilaku masyarakat. Kita akan coba nanti dalam video seri ulama yang diperkirakan atau yang dituduh menentang adat. Benarkah itu? Insya Allah nanti dalam video yang lain. Jadi baanan harto pusako tinggi kok Pak Tuanku. Oke. Jadi beberapa ulama mengatakan harta pusako tinggi ini bapaknya Buya Hamka, Syekh Dr. Karim Amarullah mengatakan itu bisa diartikan sebagai harta wakaf. Karena orang Minangkabau ingin melindungi kehidupan wanita, kehidupan perempuan, maka harta bersama, harta komunal kaum yang dikatakan harta pusaka tinggi itu, ingat ini bukan pencarian 1-2 orang, tapi kerjasama satu keluarga besar di awalnya membuka lahan untuk kehidupan satu kaum. Mereka ingin menyelamatkan kaum wanita mereka, dibuatkan rumah gadang, kemudian harta itu hak pakai oleh kaum wanita, hak atur oleh laki-laki. Harta komunal itu kata Syekh Dr. Karim Amarullah itu bisa diartikan sebagai harta wakaf. Dan itu dikuatkan kembali oleh putra beliau Buya Hamka. Buya Hamka itu gelar beliau datuk itu. Bagaimana dan seperti apa sistem pengaturan oleh para laki-laki dan bagaimana hak pakai oleh wanita itu yang dianggap sebagai hukum waris di Minangkabau. Nah, perjalanan waktu memang kemudian harta itu dibagi. Padahal tidak ada dalam Kato Pusako itu harta itu bisa dibagi. Hanya hak pakai. Hak pakai untuk kaum, untuk komunal. Sama dengan sebuah pandam pekuburan. Siapapun anggota kaum itu atau sumando kaum itu punya hak untuk dikuburkan di pandam pekuburan itu. Tidak boleh dikapling, ini kapling keluarga si anu, ini kapling keluarga si anu, tidak. Nah, hak pakai oleh anggota kaum, hak atur oleh laki-laki. Siapa laki-laki itu? Itulah penghulu dan perangkatnya. Penghulu, manti, malin, gubala. Ide awalnya adalah agar seluruh kaum itu tetap ada
sepanjang masa, dan harta itu tetap ada. Itulah kampung halaman mereka. Ide awalnya adalah agar harta itu tetap kekal, maka dikatakan tambilang ameh, tidak berkarat, dimakan masa, tempat asal dan berkembangnya kaum. Kemudian para laki-laki yang berkeluarga, dia boleh punya harta sendiri, membuka lahan sendiri untuk harta pusaka randahnya. Dia boleh berdagang pencahariannya sebagai laki-laki untuk anaknya. Kenapa? Ada kata pusaka mengatakan tanggung jawab laki-laki itu yang pertama, anak dipangku. Dipangku dengan pencaharian. Dia harus mencari. Kemana akan dibimbing? Dibimbing dengan apa? Harta pusaka yang sudah dikerjakan bersama dulu dengan kaum. Laki-laki yang sudah berkeluarga, dia tidak lagi kerja di kaumnya, tapi dia bertanggung jawab mengatur kemenakannya, memanfaatkan harta bersama komunal. Laki-laki mencari untuk memangku anaknya dengan pencahariannya. Harta pencaharian laki-laki sama sekali tidak akan pernah menjadi harta kaum. Dan tidak boleh. Kalau itu terjadi, nah itu kesalahan pemahaman. Seorang laki-laki yang sudah berhasil di rantau, dia punya toko, punya warung, datang kemenakannya, mak, bagi bagian untuk kami. Salah. Dia sudah bergaji, lalu datang kemenakannya, gaji mama untuk kami separuh. Tidak. Itu hak anaknya. Hak kemenakan ada di harta pusaka yang dikerjakan bersama di kaum komunal. Begitu. Jangan ada salah paham lagi. Jadi apa wujud bendanya harta pusaka atau potong? Oke. Harta pusaka tinggi yang dikatakan tembilang ameh itu yang pertama adalah tanah pusaka atau tanah ulayat kaum. Ulayat kaum bukan hasil kerja satu orang, itu hasil kerja bersama. Ketika laki-laki belum berkeluarga, mereka dibawa bergoro membuka lahan malaco manaruko oleh mamanya untuk membuat sebuah tarata untuk kaum. Jadi ada tanah ulayat yang pertama. Kemudian mereka dirikan rumah gadang. Rumah gadang adalah harta pusaka tinggi. Kemudian kalau mereka sudah ada yang meninggal, mereka buat pandam pekuburan. Itu tiga yang utama. Tanah ulayat, rumah gadang, pandam pekuburan. Nah, tanah ulayat ini nanti ada yang berbentuk sawah, ada yang berbentuk ladang, ada yang berbentuk gurun, ada yang berbentuk munggu, ada yang berbentuk sawah abuan. Nah, oke. Satu persatu. Yang pertama rumah gadang sudah. Yang kedua padang pekuburan sudah. Nah, tanah yang berupa sawah ladang itu milik kaum, itu diatur pemanfaatannya oleh laki-laki. Nah, sawah ada 4 petak. Saudara perempuannya yang berkeluarga ada 2 orang, masing-masing 2 petak mengerjakannya. Hasilnya untuk mereka. Tanahnya tidak boleh dirubah statusnya. Ada tabe, ada kolam. Silakan dimanfaatkan untuk kaum, dibagi pemanfaatannya. Ada munggu, tempat untuk menanam tanaman keras, munggu atau bukit yang lebih besar. Atau ladang untuk palawija. Nah, kemudian ada sawah abuan, sawah paduan atau tanah bengkok. Itu untuk apa? Nah, ini kalau si mama yang mengatur, mengurus itu tidak punya penghasilan sendiri, kaum mengerjakan tanah sawah abuan, sawah paduan atau tanah bengkok, itu untuk isi saku mamanya yang kebetulan tidak punya pencaharian sendiri. Mama atau penghulu yang kebetulan hanya mengurus kaum dan tidak punya penghasilan di luar itu, dia diberikan penghasilan dari sebuah sawah. Sawah paduan, sawah bengkok, atau sawah abuan. Begitu jenis-jenisnya. Jadi ada tanah dengan sekian jenis, ada rumah, ada pandam pekuburan. Ada surau kalau kaum itu membuat surau.
Begitulah pemirsa penjelasan dari Pak Tuanku tentang harta warisan di Minangkabau. Bagi yang ingin bertanya silakan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab oleh Pak Tuanku di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.